Menkes menegaskan sekolah tatap muka terbatas maksimal 2 kali seminggu. Kementerian Kesehatan meminta pemerintah daerah dan pihak yang menyelenggarakan sekolah tatap muka terbatas benar-benar mematuhi panduan penyelenggaraan selama masa pandemi COVID-19 demi tetap tegaknya protokol kesehatan. Salah satunya bersifat terbatas dan hanya diperbolehkan pertemuan maksimal 2 kali dalam seminggu. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan beberapa syarat agar aman di tengah pandemi corona. Hal yang utama tatap muka dilakukan terbatas. Kemudian murid yang hadir tidak boleh lebih dari 25% total siswa di sekolah. Dan proses belajar tatap muka juga tidak lebih dari 2 jam per hari. Selain itu, opsi untuk ikut sekolah tatap muka terbatas harus disetujui oleh orang tua murid. Demikian dikemukakan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kepada awak media usai rapat bersama yang disiarkan Sekretariat Presiden Senin 7 Juni kemarin. Pendidikannya dilakukan dengan metode tatap muka yang terbatas. Terbatasnya adalah tersebut maksimal 25% dari jumlah murid yang boleh hadir, maksimal seminggu hanya boleh 2 kali, dan maksimal sekali datang hanya boleh 2 jam. Dan opsi untuk menghadirkan anak ke sekolah adalah ditentukan oleh orang tua. Menteri Kesehatan Budi Gunadi menambahkan untuk melancarkan terselenggaranya sekolah tatap muka terbatas, pihaknya juga meminta kerjasama pemerintah daerah dalam mempercepat vaksinasi terhadap para guru dan lansia. Jadi mohon bantuan juga kepala daerah, karena vaksinnya kita kirim kepada kepala daerah, prioritaskan guru dan lansia, terutama guru-guru ini harus sudah divaksinasi sebelum tatap muka terbatas yang tadi kami sampaikan dilaksanakan. Sementara itu, Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah meminta kepada semua kepala daerah agar cermat dalam menetapkan kebijakan selama masa pandemi COVID-19. Terlebih lagi saat ini terjadi peningkatan kasus COVID-19 di wilayah Jateng. Kepala Ombudsman Perwakilan Jateng, Siti Farida mengatakan, kebijakan yang dibuat para kepala daerah selama masa pandemi COVID-19 dipandang penting, terutama dalam menekan penyebaran dan penularan virus corona. Pernyataan itu dikatakannya saat menyampaikan kepada media secara online Senin 7 Juni kemarin. Menurut Farida, kebijakan dan tata kelola penanganan serta kesiapsiagaan kepala daerah harus diperhitungkan secara matang, sebab hal itu menjadi pijakan dalam menekan peningkatan kasus COVID-19 di wilayahnya masing-masing. Mencermati perkembangan statistik COVID-19 khususnya di Jawa Tengah menunjukkan peningkatan angka statistik. Tentu ini menjadi perhatian kita bersama, terutama dalam hal kebijakan ataupun penyusunan kegiatan-kegiatan agenda oleh kepala daerah. Terkait dengan hal tersebut, kami sangat berharap kebijakan kepala daerah, apapun itu bentuknya, harus betul-betul memberikan kontribusi yang positif dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID. Farida menambahkan, dalam situasi perang menghadapi pandemi COVID-19, kebijakan yang diambil kepala daerah bisa berdampak pada pengaktifan kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro dengan lebih ketat. Dengan pengetatan kebijakan PPKM itu, diharapkan mampu menekan kembali peningkatan kasus COVID-19 di daerahnya masing-masing. Demikian tim pemberitaan Radio Idola dengan produser Heri Chandra.